Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Astagfirullah, ternyata begini azab kematian pelaku pesugihan. Pesugihan adalah salah satu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar tentang kisah ini. Pesugihan merupakan jalan pintas yang ditempuh seseorang untuk memperoleh kekayaan. Tujuannya macam-macam, seperti dagangan ingin laris, ikut tender supaya tembus proyek, cepat kaya dan menumpuk harta, serta berbagai urusan dan nafsu duniawi semata. Biasanya para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupan mencari uang secara halal, sehingga tertutup hatinya, bahkan harus tega mengorbankan orang lain atau orang terdekatnya untuk dijadikan korban tumbal pesugihan. Orang yang melakukan pesugihan rohnya akan disentakkan malaikat dan dicabut macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Orang yang pesugihan ini rohnya disentakkan malaikat dicabut seperti mata kail pancing yang basah, seperti ditebas beratus kali di tempat yang sama, dan seperti macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Atas pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adapun hamba yang kafir jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam. Lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikul maut dan duduk di samping kepalanya lalu berkata, 'Hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah.' Maka tersebar di semua anggota badannya, dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Hingga terputus semua urat dan ototnya, lalu dimasukkan ke dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai dan dibawa naik. Maka itu tidak melalui malaikat dan melainkan akan ditanya, 'Roh siapakah yang jahat dan busuk itu?' 'Roh Fulan bin Fulan,' dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, yang artinya, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum. Sedangkan orang meninggal, maka rohnya akan ditampung oleh malaikat pakai kain kafan dari nur atau cahaya, dan roh itu dibawa oleh malaikat. Ialah roh orang baik-baik, macam air menetes di ujung daun, tak terasa, daun tak patah, daun tak bergoyang, ranting pun tak ada yang patah, jatuh di bawah malaikat. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik adalah istilah yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam. Kata musyrik merujuk pada orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu saja sangat dilarang dalam Islam dan merupakan dosa besar. Musyrik adalah kelakuan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal lain. Padahal umat Islam sudah jelas disuruh untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Musyrik adalah istilah yang kerap kali disamakan dengan syirik. Walaupun memang arti keduanya hampir sama, namun ada perbedaan dari kedua istilah tersebut yang perlu kamu pahami. Seorang muslim tentunya harus memahami perbedaan tersebut. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti lainnya dari musyrik adalah orang yang memuja berhala. Musyrik adalah kebalikan dari sifat tauhid, yaitu mengisahkan Allah. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah. Orang-orang musyrik ini mempersekutukan Allah dalam bentuk kepercayaan, amalan perbuatan ataupun ucapan. Orang-orang yang juga masuk golongan musyrik adalah orang yang menyembah banyak Tuhan dan orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Dalam hal ini, orang kafir juga menjadi bagian dari kemusyrikan karena menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari Gramedia, Syekh Ibnu Hasan Bisri At-Turjan mengemukakan 3 golongan orang musyrik, yakni musyrik murni, musyrik perbuatan, dan musyrik pemujaan. Golongan musyrik murni adalah orang dengan perbuatan dan cara ibadah yang dilakukan tidak sesuai akidah Islam. Orang musyrik murni lebih menyukai perbuatan yang dilakukan nenek moyang atau pemimpin spiritual mereka. Sementara itu, musyrik perbuatan merupakan orang yang mengaku Islam dengan amal ibadah tidak mencerminkan seseorang mukmin.
Para musyrik itu bersyahadat, menjalankan sholat, puasa, zakat, dan haji, namun masih mempercayai benda bertuah yang dianggap memiliki kekuatan gaib, seperti tombak, keris, tondan jin, dan benda lainnya. Orang musyrik perbuatan ini seringkali mengunjungi dukun atau orang pintar. Terakhir, musyrik pemujaan, yaitu orang Islam yang awam yang sering mendatangi tempat-tempat keramat. Tempat yang dimaksud ialah kuburan para wali, pohon-pohon, dan gua-gua yang dianggap keramat. Mereka pergi ke kuburan para wali bukan untuk berziarah, melainkan untuk meminta berkah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.